ini pertanyaan yang menarik ya. Kenapa Tuhan menciptakan bumi dan juga manusia, sedangkan Tuhan tahu bahwa manusia itu nanti bakalan jatuh dalam dosa, ya ujung-ujung masuk neraka gitu kan. Ngapain repot-repot menciptakan, kira-kira seperti itu ya. Nah tadi yang bertanya inisial S ya. Itu ya. Oke, nah misalnya si inisial S ini jurusan arsitek misalnya ya. Misalnya jurusan arsitek, ya kalau seorang arsitek punya impian kan pasti punya impian ya. Misalnya dia ingin nanti kelak setelah jadi arsitek yang handal, dia ingin membangun mungkin sebuah gedung yang megah, yang indah, yang kalau orang lihat itu takjub. Bahkan dia pun setelah dia berhasil membuat arsitek itu, dia pun akan melihatnya dan takjub. Itulah impian seorang arsitek, dan impian itu sangat wajar karena dia jurusan arsitek, dia mampu melakukannya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi setelah si arsitek ini misalnya buat jembatan yang bagus, wah, kemudian mungkin selain dia puas karena bayaran yang mungkin cukup besar, tetapi setiap kali dia melihat jembatan itu atau foto dari jembatan itu, dia pasti bangganya luar biasa. Nih, karyaku nih ya. Karya terindahku yang pernah ada. Atau seorang pelukis misalnya. Memang dia punya kemampuan melukis, dia berhasil melukis pemandangan yang indah, kemudian dia tempel di dinding, wah dia melihat lukisan itu dia puas, dia senang sekali gitu. Karena itu hasil karya dia dan dia mampu melakukannya. Nah begitulah kira-kira kalau kita mau menjelaskan kenapa Tuhan menciptakan dunia ini. Karena memang Tuhan itu ahlinya untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan Tuhan punya otoritas wewenang untuk menciptakan apa yang dia ingin ciptakan, mengadakan apa yang dia ingin adakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi itu adalah istilahnya kalau presiden itu hak prerogatifnya gitu, nggak bisa diganggu gugat. Memang dia pengennya begitu. Hak prerogatif presiden kan dia memilih menteri-menterinya kan, nggak bisa diganggu gugat. Kalau dia memang mau pilih itu ya terserah dia, suka-suka dia gitu kan. Nah Tuhan itu juga kira-kira seperti itu, dia punya hak otoritas tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau dia ingin menciptakan dunia, ya itu kehendak dia, dia Tuhan. Kalau dia dilarang atau dibatasi, berarti bukan Tuhan lagi gitu kan. Justru karena dia adalah Tuhan yang punya wewenang dan kuasa yang tidak terbatas, maka dia punya hak. Dan ingat bahwa dia adalah maha arsitek, arsitek yang agung. Ya, makanya dia dikatakan bahwa karya mula-mulanya Tuhan sebagai arsitek yang agung adalah menciptakan dunia ini. Jadi dunia ini adalah maha karya sang arsitek agung, yaitu Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Kemudian terang, kemudian hari kedua, ketiga, dan saudara perhatikan di setiap hari setelah Tuhan menciptakan, dia selalu bilang apa? Semua baik adanya. Hari terakhir Tuhan bilang, aku melihat semua sungguh amat baik, alias sempurna. Itu ibarat kayak tadi, arsitek yang lihat jembatannya lalu dia puas, wow, megah. Orang lain yang lihat pun, wow, ini karya yang luar biasa. Atau pelukis yang puas melihat lukisannya, wow, indah sekali. Orang lain melihat pun merasa bangga, takjub melihat lukisan itu. Begitulah. Jadi mahakarya Tuhan, karya arsitektur Tuhan yang adalah sang arsitektur yang agung itu adalah menciptakan bumi ini dengan segala isinya. Dan itu adalah hak prerogatif dia. Dialah ahlinya untuk mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dan bukan cuma bumi kan ada 9 planet, sekarang 8 katanya kan, 8 planet. Semua itu ciptaan Tuhan. Matahari, bulan, bintang, semua Tuhan. Dan itu adalah keagungan, bukti keagungan Tuhan. Dia ingin menyatakan kepada seluruh makhluk alam semesta, ini loh Tuhan yang agung, yang menjadikan segala sesuatu. Inilah karyaku, maha agung, maha mulia. Makanya kan ada lagunya kan, bila kulihat bulan bintang
Ya kan, betapa herannya aku dan seterusnya kan, ada mazmur-mazmur seperti itu. Ya. Jadi itu adalah karya Sang Maha Agung, arsitek yang agung ya. Dan itu hak prerogatif dia menciptakan dunia ini. Kemudian ketika Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan, yang kedua ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kan udah ada malaikat, banyak malaikat di sorga kan, kenapa lagi perlu menciptakan makhluk yang terbatas ruang dan waktu? Kan sudah ada malaikat yang tidak terbatas ruang dan waktu. Masalahnya adalah ya, malaikat-malaikat yang begitu banyak itu, mereka itu hanya sekedar melakukan order atau tugas-tugas. Pokoknya tugas kalian lakukan ini, saya suruh ini. Tidak ada intimasi antara Tuhan dan malaikat. Hubungan Tuhan dan malaikat itu adalah seperti atasan dan bawahan, bos dan anak buah. Suruh ini kerjakan. Tidak ada intimasi, tidak ada hubungan intim, kedekatan antara Tuhan dengan malaikat. Mereka ada untuk melakukan job-job. Termasuk salah satunya adalah melayani manusia yang terbatas ruang dan waktu. Ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu untuk menyembah Dia dan memiliki keintiman dengan Dia. Serupa segambar dengan Dia. Karena malaikat itu bukan teman sharing yang tepat. Makanya manusia yang lemah, terbatas ruang dan waktu, bisa jadi sahabat Allah. Tidak ada satu malaikat pun yang dibilang, ini loh sahabatku, malaikat. Nggak ada. Yang jadi sahabat Allah itu adalah manusia. Abraham misalnya. Sekarang kita Yesus katakan bahwa aku tidak memanggil kalian lagi hamba, tetapi sahabat-sahabat. Ya kan? Kalau sahabat bisa sharing, bisa tukar informasi, bisa sharing, bisa cerita. Tuhan bisa sharing ke kita, kita bisa curhat ke Tuhan, itulah sahabat. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi mitra di bumi ini, mengelola. Selanjutnya untuk mengelola dunia ini, berkuasa atas karya agungnya tadi, mahakarya pada mulanya menciptakan langit dan bumi itu. Harus ada yang mengelola dan Tuhan beri wewenang kepada manusia yang serupa segambar dengan Dia, ya, dan menjadi sahabat Dia, bisa sharing dengan Dia. Makanya Tuhan rela tinggalkan sorga, bisa jalan-jalan di Taman Eden. Karena di Taman Eden itu ada teman sharing ya. Namanya Adam dan Hawa waktu itu belum jatuh dalam dosa gitu kan. Ya, setelah jatuh dalam dosa, lalu dipulihkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus, sekarang Tuhan pengennya sharing-sharingnya sama kita anak-anak Tuhan. Lewat pujian penyembahan, lewat doa. Nah, gitu. Jadi kita ini walaupun terbatas ruang dan waktu, tetapi perlakuan Tuhan terhadap kita tuh melebihi para malaikat. Malaikat sekali jatuh dalam dosa itu langsung dikutuk jadi iblis. Lucifer, setan itu kan mantan malaikat yang dikutuk jadi iblis kan. Sedangkan kita manusia bolak-balik jatuh bangun dalam dosa, selalu diberi kesempatan kedua, ketiga, keempat untuk bangkit lagi. Bayangkan, siapa manusia itu? Karena dia serupa segambar dengan Allah. Nah, analoginya atau contohnya misalnya gini, misalnya kalau ada satu keluarga yang menikah, tentu dong mereka merindukan punya keturunan. Karena dengan punya keturunan, mereka bisa berbagi kasih. Kasih yang begitu besar yang dimiliki ayah dan ibu itu, pengen disalurkan gitu kepada anak-anak gitu kan. Walaupun anak-anak mungkin tidak bisa membalas kasih dari orang tua, tapi orang tua tuh rasa puas gitu. Bisa menyalurkan kasihnya kepada anak-anak. Bahagia punya anak-anak, kira-kira begitu, merindukan anak-anak. Begitu juga dengan Tuhan. Makanya Tuhan kan disebut Bapa. Dia kalau lihat manusia tuh kayak seorang bapak yang lihat anak-anaknya tuh puas, bahagia. Ini anak-anakku loh, bangga dia. Ya kan? Coba lihat bagaimana Israel mengecewakan Tuhan tuh, bolak-balik berkali-kali. Tetapi Tuhan begitu bangganya sama satu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala gitu kan. Nah, begitulah kira-kira. Jadi seperti orang tua bangga pada anak, begitulah Tuhan juga bangga kepada manusia. Karena mereka segambar serupa dengan Allah, mereka tempat sharingnya Tuhan, bukan para malaikat. Jadi kita ini adalah istimewa. Ya, dan itulah kenapa Tuhan menciptakan manusia. Nah, kemudian ingat juga bahwa Tuhan menciptakan manusia itu bukan sebagai robot yang dikontrol dan di tangan Tuhan penuh dengan remote control untuk mengontrol kita. Manusia diberi kehendak bebas, kan serupa segambar dengan Allah. Ya, jadi karena mereka memiliki kehendak bebas, maka kemungkinan bisa berdosa.
Tetapi Tuhan menciptakan manusia bukan dengan tujuan untuk berdosa. Dosa itu adalah akibat daripada kehendak bebas yang disalahgunakan. Tapi bukan manusia yang menciptakan Tuhan menciptakan manusia itu dengan tujuan supaya nanti berbuat dosa, enggak. Tidak ada dalam agenda Tuhan menciptakan manusia itu supaya nanti berbuat dosa. Dosa itu muncul karena manusia salah menggunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, seperti itu. Jadi bagi saudara S yang bertanya, ya Tuhan sangat bangga menciptakan saudara S ya di pertemuan kita ini. Ya, saudara S adalah sahabatnya, sudah dibayar dengan darah dan diberi wewenang otoritas untuk mengelola dunia ini. Tuhan senang ngobrol, sharing, curhat, berbagi dengan S walaupun S punya banyak kelemahan dan kegagalan. Ya. Nah, jadi manusia berdosa itu bukan kehendak Tuhan sejak semula, melainkan salah menggunakan kehendak bebasnya. Kira-kira seperti itu.